jauh, jangan lupa pulang. Nah, di sini tuh kita tuh mau nge-review filmnya itu apa sih yang makna dari filmnya ini, terus pengalaman kita ngeliat film ini juga apa gitu. Nah, ini nih ada salah satu cerita dari temen-temen kita sebelum kita datang ke sini Pak. Kayak monolognya yaitu kita kehujanan, terus kita nonton Lari-lari. Dan FYI aja nih guys, first time ini kita ke GC dan ya bener kesan pertama nggak selalu menimbulkan hal yang baik karena kesan pertama kita bener-bener buruk. Dan ya rumahku jauh, ibaratnya aku jauh dunia, bayangin aja nanti aku pulangnya jam 9 gimana. ya gimana dulu kalau kesah dari Australia sekarang dimaklumi. Jadi semoga videonya Bermanfaat dan bisa videonya bagus dan Tapi tetap stay tune ya, bye bye. lantai 4 sinau tutupan ini sinau berapa ini gerak bang Deto kak pernah udah kede halo ya ini kita itu mau ke bioskop ya. Nah kita ini ada Iqbal, ini ada Dania, teman-teman yang lainku ada kayak kejar-kejaran waktu gitu loh guys. Semula guys. Ayo kita makan. Gak usah nonton, kita makan. Dan ojo muteri tawaf dan enggak mana leh. Kak meneh aku mrene. Tidak. Satu kata untuk film kali ini. bingungin ceritanya. Satu kata untuk film kali ini. Ya satu kata sih. Kan ya Dim? Satu kata untuk film kali ini. Bosen woy. Satu kata untuk film kali ini. Satu kata untuk film kali ini. Tidak ada film. Satu kata untuk film kali ini. Ya, nantikan di reviewnya ya. Bye bye, see you. Kita pulang ya guys. Ini pulang sama teman-teman. Nah, assalamualaikum. Kita pulangnya di sini guys. Ini sama teman-teman. Nah, teman-teman yang lainnya tuh di belakang. Doa antara ya. Nah, kita lagi di Grand City dan ini memenuhi untuk tugas ujian praktek bahasa Indonesia bersama teman-teman yang jadinya aku pelit lihatlah kok nggak ngomong ngombeku nek parki Aku ngelak mau apa ngomben aku kok Halo guys. Perkenalkan, nama aku Anisha Lestari, kelas 12 IPS 1 nomor absen 4. Halo guys, kenalin nama aku Deni Afromairo, nomor absen 7. Perkenalin, nama aku Dinda Aulia Dewi, aku dari absen 9. Kenalin, aku Imelda Masulina dari absen 14. Hey everyone. Beda dari yang lain guys. Aku Muhammad Iqbal Ardiansa, absen 17. Adi. Halo, nama aku Salma Betamia Putri, nomor absen 22. Bye. Jadi hari ini kita akan Mengkritik film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Oke, Jadi yang pertama ini kita mau ngapain dulu nih? Kita bakal ngasih tahu
sinopsisnya dari film Yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Bener? Jadi si film ini tuh nyeritain tiga anak, ada anak sulung, anak tengah, sama anak bungsu. Terakhir, yaps, bener, bungsu. Nah, tapi sebelum di film Yang Jauh ini ada film yang dua lagi, ada yang nanti kita cerita tentang hari ini sama Story of Khalid. Tapi yang nanti Yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini itu terusan dari nanti kita cerita tentang hari ini. Jadi istilahnya itu cerita Sequelnya. sequel. Tapi kalau kalian pengen nonton yang Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini nggak perlu nonton NKCTHI menurutku. Itu spin off gitu. Ya. Heeh. Nanti jadi ceritanya itu yang anak ketiga itu Kedua. kedua Yang tengah. kedua ini yang tengah ini tuh dia tuh dapat beasiswa Beasiswa ke London. Nah ternyata dia ke London itu ada niat terselubung. Dia Pengen bebas dari kedua orang tuanya. Nah di situ tuh juga dia tuh aslinya tuh kan disuruh kuliah sama orang tuanya, tapi di sana dia tuh kepala kerja sebagai apa? Kayak kuliah sambil kerja. Seharusnya kan kuliah. Benar. Tapi kan dia juga pengen gitu loh, apa-apa mandiri kayak temennya Kit sama Hani. Nah, kita ini udah cerita sinopsisnya ya, kurang lebihnya. Untuk selanjutnya ini kita bahas apa nih kira-kira? Tokoh dan penokohan. Jadi tokoh di film ini ada apa aja? Tokohnya siapa aja? Ada Aurora, Awan, Angkasa, Hani, Kit, dan Jem. Jadi kita bedah satu-satu, oke? Dari Aurora. Untuk wataknya Aurora, siapa yang menjawab? Aurora menurutku dia itu kayak dia tuh apa ya ngomongnya? Dia itu kayak gak mau orang lain keras, gak mau apa yang dia rasain gak mau orang lain tahu. Kalau menurutku dia itu agak people pleasure gak sih? Kayak dia people pleasure gak sih? Ya menurutku dia agak kayak gitu, terus agak keras kepala, terus agak gimana gitu, gak bisa jelasin kata-kata, mungkin yang lainnya mungkin bisa. Kalau menurutku sendiri bener yang dikatain sama Salsa, karena aku juga jadi anak tengah, punya kakak dan juga punya adik. Anak tengah itu selalu anak tengah itu selalu apa sih, merasa kalau dia tuh nggak pengen banyak orang itu tahu masalahnya. Betul sekali. Asik, real banget kan anak tengah. Nah, ini relate sama si anak tengah bertiga ini. Nah, selanjutnya nih mau bahas yang pacarnya siapa namanya guys? Jem. Nah, siapa ini yang mau jelasin wataknya James itu kayak gimana? Toxic. Nah kalau Jem Toxic itu people. orangnya toxic, terus minta Keras, minta pemarah. egois. Apapun harus dipenuhi. That's right. Dia tuh pengen orang tuh sama dia terus, padahal dia tuh nggak sadar. Bener. Terus Kayak keras. juga punya gangguan. Gangguan mental kalau menurutku. Kan menurutku gak tahu. Kayak Dia tuh selalu pengen Pokoknya orang jengkelin stay gitu. Terus Dan selanjutnya ini kita bahas tentang kakaknya si Aurora yang pertama, yaitu tentang Angkasa. tanggung Nah, jawab. tanggung jawab. dan dia Itu tuh kakak relate Ebel, banget kakak sih. Ebel banget. Kakak Ebel. Sebenarnya itu dicontoh. dia bukan, jadi kan dia tuh orangnya tanggung jawab. Menurutku di sini tuh dia tuh katanya si Aurora kan dia tuh tipikal orang yang terlalu ikut campur sama si Aurora. Tapi itu wajar, itu wajar. wajar. Soalnya kan Karena kakak. dia anak sulung, jadi dia tuh merasa punya tanggung jawab yang That's besar right. setelah ayahnya. Tapi guys, Gitu. caranya Angkasa nih kayak Salah. Terlalu membuat overcare. Aurora terintimidasi, jadi itu nggak mau cerita gitu loh. Kalau aku jadi Aurora juga takut toh, aku nggak mau cerita kalau kayak gitu. Nah, Oke, selanjutnya Terus kita bahas yang adiknya Aurora. Awan. Oke, siapa yang mau jelasin tentang Awan? Wataknya Awan. watak Awan sama Angkasa menurut aku hampir sama. sama. Tapi mungkin karena di sini posisinya Awan sebagai adik, jadi dia cuman bisa memberi nasihat ke Aurora sebagai kakak, sebagai Sebagai adik. adiknya. Iya, biar nggak kayak kurang ajar gitu. Oke. Biar selalu ingat sama keluarga juga. Dan untuk dua tokoh terakhir ini terserah boleh digabung atau enggak sifat mereka. Itu ada Kate sama si Hani. Hani. Siapa yang mau jelasin? Kalau menurutku Kit itu pacar Ebel. Cowok Ebel banget, sahabat Ebel banget. Mengharapkan Kit ada di dunia. Ya, benar. Bener banget. Padahal dia tuh nggak ada hubungan apapun
maksudnya hubungan keluarga atau bahkan kekasih sama si Aurora. Bener-bener cuma temen, nggak temen, bukan temen satu negara seperti halnya Hani, tapi dia tuh bener-bener temen yang ada di luar gitu. Selalu ada pengertian. Dan dia nggak pernah nuntut cerita, nggak pernah nuntut Aurora buat cerita. Dia cuman nyediain pundaknya buat Aurora nangis. Wah, Git, kenapa kamu tidak ada di dunia nyata? Definisi cowok penuh bukti, bukan janji-janji manis doang. Bener. Hani. Terus Hani di sini menurut aku bener-bener sosok yang bener-bener sentral banget di sini. Karena apa? Di satu sisi dia tuh dari fashionnya dia, dari rambutnya dia, jadi dia tuh kayak seolah-olah sentral dari film juga ini. nolong si Aurora Dari bantu dia kerja dia pertama ketemunya itu waktu di salon dari bantu kerja juga. Dia juga Sampai punya, si Kit sama si Hani itu nyediain tempat tinggalnya Ya, mereka buat untuk si Aurora juga, dan bilang dia nggak diminta sewa karena dia ngerasa masalahnya Aurora belum selesai, dan selesaiin dulu untuk masalah apapun itu pikir nanti. Undangnya sahabat. si Hani itu habis ditinggal nikah sama suaminya. Iya. Dia punya masalahnya sendiri tapi dia tetap bantu. Terbantu masalah orang lain. Padahal mereka juga di filmnya mereka itu bukan sahabat yang lama-lama banget kayak barusan ngerti dan ketemu, oh ternyata si Aurora ini orang Indonesia, terus habis itu suka sama Aurora karena Aurora itu menurut si Hani itu unik. Iya. Gara-gara dia nyalon di London itu mahal, terus dia terus dia nggak makan punya mahal. esa, nggak punya uang, Minta marah-marah. tiket diskon, voucher voucher. diskon. Terus untuk soundtracknya sendiri gimana guys? Soundtracknya Ada bagus, ada Dari dunia tipu-tipu Ya. yang Yura Yunita, terus Saudade, Kunto Aji, sama apa lagi lupa intinya waktu jangan perjalanan lupa pulang. jangan lupa pulang. Terus ininya yang perjalanan antara Hani dan juga Aurora itu bener-bener pas banget backsoundnya, yaitu dunia tipu-tipu. Jadi kayak merinding banget. Jadi sesuai sama di alur dunia ceritanya. tipu-tipu gitu loh. Hani tempat Aurora bertumpu. Iya. Oke, selanjutnya itu mau kritik tentang masing-masing tokonya enggak guys? Enggak. Kalau menurut aku sih kita kritik suasananya enggak sih? Benar enggak? Dari si pengambilan gambarnya. Pengambilan gambarnya pada awal film itu kayak Gak Kayak jelas. bikin pusing kan Mungkin dia tuh Kameramanya tremor mungkin ya. masih menurut aku ya, mungkin maksud kameramennya tuh buat kayak kembali ke masa lalu kayaknya. ya kayak flashback terus Flashback. kayak tapi agak kok iku kok di awal-awal terus flashback. Bener. Langsung menceritakan waktu Jem sama Aura itu bertengkar. Agak bingung Iya nih. itu kayak prolog. Itu di awal. Ya di Terus enggak dulu sih. iya Karena alurnya juga itu maju mundur dan terlalu Iya, maju flashback. mundur. Jadi kita bingung itu loh cara Ya, nyambungin ceritanya. alurnya juga. campuran. Campuran, Terus guys. timelinenya juga enggak sesuai gitu. Tiba-tiba kita ada berada filmnya berada di posisi ini, tiba-tiba berada di posisi ini. Jadi kita Bingung. kadang rada bingung. nyesuaiin Kita sama sebagai maksud. penonton benar-benar bingung gimana. Dibikin bingung. Terus ini definisi novel dibukuin langsung di Novel filmin langsung kayak tanpa ada bagian tambahan. bagian B, bagian novel B. gitu. Iya. Kalau kayak film biasa ya, cuma bagus ceritanya. Kalau misalnya kamu nggak lagi capek, mending nonton ini. Kalau capek, nggak disaranin. Dan aku saranin juga kalian nonton film ini sendirian sih, terutama buat Tapi terutama dalam buat keadaan baik-baik saja ya, Mas. Karena terutama buat anak tengah barangkali, atau enggak Relate bisa nih nonton sama keluarga buat introspeksi semuanya bareng-bareng Bener. gitu. Kayak nyindir secara langsung gitu. Barangkali keluarga kalian sadar gitu. Kayak maunya tuh orang itu gini. Terus apalagi guys? Oh ya, kelebihan dan juga kekurangan dari film apa nih guys menurut kalian? kalau Iya. menurut aku alurnya terlalu cepat. Iya, Mm. filmnya terlalu cepat, kadang Masih- cerita pas terakhir iya, itu masih. kayak Dan bingung. kita tuh masih bingung Terus cara jam ceritanya itu, itu. jam tuh terakhirnya nggak ada penyelesaian. Iya, Ya gantung banget. Gantung, Gantung. filmnya gantung, iya banget, Nggak tahu filmnya alurnya gantung. Jem itu kemana, gini nggak diceritain. Di akhir film kayak Langsung tamat aja. iya, Iya. mau menuju ending tuh di situ cuma nayangin Aurora tentang sama- nggak sukanya Aurora, maksudnya tidak sesuai pendapatnya Aurora sama keluarganya. Terus Aurora sama Kasa balik ke Jakarta. Iya. Iya, terus udah itu aja. Kayak hubungannya si Aurora sama Aurora James itu sih awan. gimana? Ayo awan, ya Awan Allah, kembali awan guys, ke awan. Jakarta sama Awan sama Kasa anaknya. kembali ke Jakarta. Ini terlalu fokus. Jadi Aurora itu tetap stay di London dengan impian dan hidupnya sendiri. Dan nggak tahu dia sama hubungan James itu Gimana? berlanjutan atau enggak, atau mungkin Nggak itu diceritain. masih ada series keempatnya juga nggak tahu. Soalnya Kita tergantung banget. tunggu aja.
Aku maunya sih enggak. Season kedua. Soalnya James orangnya toxic, Problematik. nggak enak. Dan Dia tuh ya sakit. kata-kata yang aku ingat dari film ini yaitu bahwa pulang itu nggak selamanya tentang rumah, tapi dimana kita tuh bisa menerima dan juga diterima segala kelebihan dan kekurangan itu kita itu diterima. Jadi pulang nggak selamanya tentang rumah, Terus dan apa? dimana kita diterima dengan segala kelebihan dan kekurangan kita, itulah rumah. Yang jauh jangan lupa mampir. Jalan yang jauh jangan lupa Terus pulang. ini ada kata-kata satu lagi yang bilang kalau kadang saudara itu tidak semuanya itu saling mengenal. Aku setuju sih sama itu. Benar. Mengenal dalam arti ini kan mungkin punya konteks yang luas, tapi mengenal dalam arti ini tuh aku ngertiinnya tuh kayak saling memahami. Nggak semua sama-sama saudara itu kayak memahami cara berpikir kita, maksud kita tuh kayak gimana tuh nggak ngerti. Kadang kita mikirnya A, saudara kita yang lain tuh mikirnya B, sehingga itu mikirnya mungkin si kakak kita tuh mikirnya ini terbaik buat kita, tapi kadang kita mikirnya lain. Terus kadang kita lebih relate, lebih deket sama teman sendiri Benar. daripada sama saudara. Benar. Saya teman kayak lebih itu ke hati kita, lebih mengerti. Sefrekuensi lah. Dan ya kadang gitu keluarga juga bisa jadi sumber kesakitan kita. Ini curhat ya. Karena nggak salahnya keluarga itu ya seperti definisi kalian semua yang indah-indah itu Bukan enggak. keluarga cemara. Bukan semua. Karena mungkin keluarga itu bisa jadi kayak musuh dalam apa ya, dalam konteks yang berbeda gitu loh. Musuh kayak bisa nyerang batin kita, kadang kita tuh kayak Benar. masukin ke hati. Oh. Padahal sebagai keluarga kita bisa nyimpen doang, karena kalau kita ngelawan itu udah beda. Terus sekarang kita bahas apa lagi nih? Apalagi Aurora kan kayak ekspektasi keluarga banget ya, soalnya kan dia kuliahnya juga di luar negeri. Satu-satunya harapan orang tua sepertinya. Iya, banyak beban di pundak dia gitu buat buktiin ke orang tua kalau dia tuh bisa, meskipun jauh dari jangkauan orang tua, dari jangkauan keluarganya, meskipun di sana tuh nggak ada siapa-siapa kecuali Hani dan juga Kit, tapi dia Harus buktikan buktiin ke kalau orang dia tuh tuanya bisa. Seperti halnya kita di sini, karena kita bener-bener ngerasain betapa banyak dan beratnya beban yang ada di pundak kita sebagai harapan sekaligus tumpuan kedua orang tua kita. Terus ini kelebihannya Kelebihannya menurutku di acting sih. Acting mereka tuh jos banget. Oh, Apalagi iya. si Aurora. Mendalami. Gila sih. Bener. Bener. Aurora actingnya oke. ceritanya. Jam juga. Jam Jam di juga. sini sebagai toxic kita Marahnya kan kayak juga kemakan kan. ya. Heeh. Iya, kita kemakan. Kita tapi bener-bener toxic kayak banget. Bener-bener ikut gregetan. Greget Iya. banget. Terus kayak Kebawa suasana. Nganteng lah. bener. Berarti mereka tuh berhasil bikin kita mangkel. Soalnya kan ada salah satu scene di mana si Aurora ini ngambil barang-barangnya sama si Hani ke tempatnya si Rumahnya James James. sama si Aurora. Terus si Hani tuh bilang kayak karena dia sebagai sahabat nggak terima ya sahabatnya gitu. Dia tanya nih, kamu nggak ada niatan minta maaf? Enggak, ngapain? Karena aku nggak salah. Itu kan bagian hal yang kayak bikin semua tuh gemes gitu. Kok bisa? Dia jelas-jelas ngelakuin kesalahan kok nggak minta maaf gitu loh. Malah dengan tingkah sok nggak taunya malah bilang kayak enggak, aku nggak salah. Ya mungkin dia gengsi atau gimana. Tapi disclaimer ya guys, ini tuh filmnya menurutku nggak cocok ditonton sama anak-anak yang masih kecil atau labil, soalnya karena- banyak adegan kekerasannya. Benar. Terus abis itu toxic relationship-nya juga ada dan nggak patut dicontoh Lebih juga. baik anak SMA yang Iya, 18 12 atas Jangan. 17 plus 17 plus kalau menurutku. Kalau misalnya si anak-anak nekat sih seharusnya perlu pengawasan orang iya. tua Tapi sih. lebih baik jangan. Lebih baik jangan gitu. Don't watch it. Terus untuk Mungkin itu aja. enggak Terus- Bahasanya gimana? bahasanya gimana? kebahasaannya sih sesuai ya sama tontonan usia anak-anak Karena berbahasa remaja. Inggris ya, Iya, karena latar karena mereka di tuh London. di London. Di London. Iya, jadi Jadi sesuai banget kalau menurut aku, kalau menurut kita. Sorry. Terus ya nggak tahu kenapa kita nggak bisa ngerasain feel dari film itu. Nggak tahu karena sebab apa. Karena waktu aku lihat review dari teman-temanku juga nangis. dan juga dari beberapa orang kalau ada yang menangis. Tapi untuk kita sendiri enggak ya kan? Karena mungkin capek ya, soalnya kan kita hari itu sekolah, terus sorenya kita Itu juga pergi perhujanan, jadi mood gak karu-karuan. Terus aku juga jawab, aku kepikiran pulang. Iya, sebenarnya ini bagus, Ren. Bener sih, bagus. Tapi kalau kita nggak ada ngerasain nangis-nangis
Iya benar. Mungkin setiap perasaan setiap orang beda-beda ya nggak sih Mungkin feelingnya kita kurang gimana menyelami gitu. filmnya itu dengan baik. Benar. Tapi Tapi bagus sepertinya kok bagus. filmnya. Bagus. Jadi kita kasih rate berapa guys filmnya? 8 9. 8,5. 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. 1 sampai 10 8. 8,5. 8,5. Aku 7,5/10. Aku 8. 8,5 per 10. 8,5. Jadi kita beda-beda guys. Karena memang Iya. dari mereka ini ada yang relate, kalau kita ada beberapa juga yang enggak. Terus sarannya gimana nih? Ya sarannya untuk kalau semua nih ada kelanjutan atau spin off atau sequel dari si Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, kalau bisa nih ya nyambung di juga jangan diulangi kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang ada di film yang saat ini. Dijelasin lagi. Terus kameramennya juga pengambilan gambarnya dari sisi pengambilan gambarnya Jangan juga. dibuat bingung, jangan buat muter-muter. Terus alurnya juga Suasananya juga jangan kayak berlebihan, kayak kita tuh kayak berada di criminal scene. Kayak itu tuh berlebihan menurut aku ya. terlalu hiperbola. Iya, hiperbola banget sih. Mereka tuh lagi debat, tapi seakan-akan mereka tuh lagi mau membunuh. Itu Tambah kayak soundnya Mungkin nggak sih? efeknya filmnya ini kan iya, tambah aku jadi kayak peteng apa sih gitu. kayak berlebihan banget gitu. Semoga di kayak misalnya ada selanjutnya lagi tuh nggak kayak gitu. Benar banget. Udah cukup? itu aja atau ada yang Jadi- nambahin dari sisi auroranya, James, Hani, terus Kate, terus Sepertinya tidak ada. Jadi cukup ya guys dari kita untuk saat ini. Jadi bye-bye. See you. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Dadah.